Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Cupang. Dan teman-teman, dari kemarin kita videonya lanjutan terus teman-teman. Dari kita harus belajar kualitas ikan cupang yang kita jual, yang kita ternak, biar kita tahu grade-grade atau kualitas ikan yang kita punya. Jadi kita bisa nentuin harga jualnya, kita bisa sortir ikan berdasarkan kualitasnya. Terus selanjutnya gue buat video ketika kita ikan udah punya yang berkualitas, harus dibarengi juga dengan pengambilan gambarnya yang berkualitas juga, yang maksimal. Jadi semua saling berkaitan teman-teman. Terus selanjutnya kita lanjutkan kembali apa nih teman-teman. Jadi setelah kita udah ngejalanin nih tips yang gue kasih sebelumnya, sedikit-sedikit kita udah mulai menjalanin, udah praktekin. Selanjutnya apa? Selanjutnya teman-teman, agar kita tidak merasa terlalu jumawa sama ikan yang kita punya, agar kita juga bisa dapat ilmu perawatan, ilmu baru dari dunia ikan cupang ini, kita harus yang namanya main ke seller atau breeder cupang lainnya yang lokasinya terdekat dari daerah kita teman-teman. Ya sekalinya pun paling dekat lumayan jaraknya, ya mau nggak mau kita harus datangin teman-teman. Jadi buat mengukur sejauh mana rawatan ikan cupang kita, sejauh mana ikan yang kita anggap paling bagus di tempat kita, nah itu kita bisa dapetin kalau kita sering main-main ke peternak lain. Jadi kita nanti bisa bertukar pikiran. Terus nanti kita juga mindset kita jadi lebih terbuka. Gimana cara orang ngejual ikannya, ngelola ikannya. Pokoknya main-main ke peternak lain itu harus banget sih teman-teman. Jadi kita enggak kepentok di situ-situ aja, stuck gitu. Kadang kalau kita sendiri itu bisa stuck teman-teman kalau kita nggak sharing-sharing ke orang lain. Jadi pemahaman kita tentang ikan cupang ini nggak nambah-nambah wawasannya. Kemungkinan besar kalau kita belajar sendiri otodidak bisa nambah, cuma tidak ada ilmu baru nanti yang kita bisa dapetin. Karena gue sendiri sangat senang kalau berkunjung ke farm-farm orang lain, karena gue bisa ngukur nih sejauh mana rawatan ikan gue, sejauh mana kualitas ikan yang gue punya. Jadi kalau kita main ke tempat orang ya teman-teman, kita bisa lihat nih, kadang ikan yang kayak gini nih, kita mungkin bisa lihat, wah warnanya udah cakep nih, ekornya udah cakep bagi kita sendiri teman-teman. Ternyata di luar sana ketika kita main ke breeder lain, ada ikan yang warnanya jauh lebih bagus, coraknya, motifnya, terus formnya lebih cakep lagi. Nah di situ kita bisa ngukur nanti. Misalkan kita ngebreed multi, kita nganggap multi kita udah, boh cakep-cakep banget lah. Tapi ternyata setelah kita main ke peternak lain, multinya warnanya lebih mewah lagi, formnya lebih mewah lagi. Wah, kita jadi terpacu, termotivasi. Ya karena kita di sini jualannya ikan cupang, ya pasti mainnya ke peternak ikan cupang juga teman-teman ya. Masa kita main ke peternak yang lain kan nggak nyambung. Jadi sejauh mana kita udah di ikan cupang ini bisa kita tahu ya kalau kita mulai main ke tempat breeder-breeder lain. Tuh lihat ya, ini mah masih biasa aja ya teman-teman ya. Kalau kita udah main-main ke peternak-peternak lain, di mindset kita lebih kebuka lagi nanti. Oh di sini panas juga, geser dulu. Nah di sini lebih adem. Oke, jadi setelah ngejalanin yang pertama, kita mulai belajar kualitas,
Terus video selanjutnya kita udah mulai lebih memperbaiki pengambilan gambar buat ikan-ikan yang mau kita jual. Selanjutnya ya kita sharing-sharing ke breeder dan seller ikan cupang yang ya kita anggap udah lama lah berkecimpung di dunia ikan cupang ini. Nggak usah yang jauh-jauh dulu, yang satu daerah sama teman-teman dulu aja datengin. Kalau emang teman-teman niat, nanti baru bisa datengin yang jauh sekalipun. Datanginnya juga yang emang kira-kira udah lama di dunia ikan cupang ini. Kalau datangin yang masih baru gimana bang? Ya nggak ada masalah. Kadang yang baru pun punya ilmu yang banyak juga. Tapi alangkah lebih baik kalau kita mainnya ke yang udah berpengalaman. Jadi kita benar-benar belajar banyak nantinya, serius teman-teman. Apalagi masalah ngukur kualitas ikan cupang kita ya. Kalau kita main ke tempat para senior, kita tuh kayak ngerasa, wah ikan gua di rumah warnanya nggak semewah ini. Ternyata rawatan mereka ada hal-hal yang kadang baru kita dapetin ketika kita sharing teman-teman. Jadi pelajaran kita sekarang adalah, ayo jangan menutup diri terus, jangan jadi breeder dan seller yang mainnya sendiri terus teman-teman. Sharing-sharing aja, datang ke tempat orang lain. Dan gue yakin teman-teman ya, kalau kita datangnya sopan, kitanya juga enggak yang asal-asal datang aja gitu. Kalau nggak sopan, gue yakin semua orang pun nerimanya kurang baik sih. Teman-teman sendiri nih, kalau datang orang yang nggak ada tata keramanya, nggak ada sopan santunnya, pasti teman-teman juga risih. Tapi kalau yang datang sopan, insya Allah bakal welcome siapapun juga. Tapi dengan catatan ya, sebisa mungkin buat janji dulu. Biasanya kan ada akun Instagramnya atau ada WhatsAppnya. Pokoknya teman-teman janjian dulu biar lebih enak. Kalau udah janjian kan enak nih. Ya seenggaknya teman-teman beli ikannya 1 ekor pun nggak ada masalah sebenarnya. Biar makin enak lagi nanti obrolannya. Jadi kita memperluas ukhuwahnya biar makin banyak teman. Di dunia hobi jangan cari musuh teman-teman, cari teman sebanyak-banyaknya buat kita wadah sharing. Bisa jadi nanti alhamdulillah kita jadi dapat pintu rezeki ketika kita sharing-sharing. Kita punya ikan jenis apa ternyata lagi dibutuhin sama teman-teman yang lain, akhirnya kita malah jadi bisa jual ikan kan. Oke, jadi cukup sampai situ aja teman-teman ya pelajaran kita hari ini. Nggak, kita belajar bareng kok. Di sini kita belajar bareng, nggak ada yang namanya saling menggurui. Kita belajar terus karena belajar ini sampai kapanpun akan terus kita lakukan. Batasnya sampai kapan? Sampai kita didatengin sama maut nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.